Di suatu pagi yang cerah, saya mendengar beragam keluhan dari guru-guru SD Citajaya mengenai penentangan akses internet di Desa Plumbon. Mereka mengeluh karena anak-anak murid di Desa Plumbon tidak bersedia untuk melakukan pembelajaran daring yang menggunakan internet dalam mengakses beberapa media pembelajaran seperti Zoom, Google Meet, Quizizz, dan lain sebagainya. Sehingga pembelajaran di Desa Plumbon jadi terhambat selama beberapa minggu. Menurut salah satu guru di sana, Desa Plumbon memang dikenal sebagai desa yang jarang menggunakan akses internet karena masyarakatnya sepakat dengan pendapat Pak Ustadz Geo. Melalui catatan penduduk, mayoritas masyarakat Plumbon beragama Islam. Maka tokoh agama atau Pak Ustadz merupakan orang yang sangat dihormati di Desa Plumbon. Mereka akan mengikuti nasihat, baik itu larangan dan perintah dari ucapan maupun perbuatan Pak Ustadz Geo di desa ini. Mendengar permasalahan tersebut, saya mengambil tindakan untuk mengunjungi kediaman Pak Ustadz Geo agar mengajaknya berdiskusi dan memberikan solusi mengenai akses internet di Desa Plumbon. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam, ya Neng, ada apa? Ya Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya Gevira, mahasiswa dari kampus mengajar. Ingin mengajak Bapak untuk berdiskusi bersama. Apakah Bapak bersedia? Oh, saya kebetulan sedang kosong di jadwal ceramah. Ya, baik. Terima kasih Pak. Saya mendengar beberapa keluhan dari guru di SD Citajaya yang mengatakan bahwa di Desa Plumbon ini tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara daring di masa pandemi karena penentangan akses internet. Apakah berita tersebut benar, Pak? Iya benar Neng, karena menurut saya warga di sini tuh sehat, tidak terkena virus, lingkungan bersih, dan jarak dari sekolah sangat dekat. Oh iya Pak, betul sih Pak, tapi kan alangkah baiknya jika kita mengikuti anjuran yang telah diberlakukan oleh pemerintah seperti menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menerapkan protokol kesehatan. Iya betul sekali Neng, tapi menurut saya akses internet itu lebih banyak mudaratnya. Karena mendidik anak itu bukan hanya tugas guru, tapi tugas orang tua juga. Iya Pak, saya juga setuju bahwa mendidik anak merupakan tugas bersama masyarakat di Desa Plumbon. Nah, ya saya kurang setuju dengan akses internet diperlakukan bagi anak-anak karena merusak moral dan mereka sering kecanduan game online. Neng. Begitu ya Pak, boleh Bapak memberikan pendapat lain mengenai hal tersebut? Ya, hal itu terkandung dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang menjelaskan bahwa orang-orang beriman untuk memelihara diri dan keluarganya dari api neraka. Jadi kami dididik anak kami pada moral yang baik untuk menjauhi larangannya dan mendekati perintah-perintahnya. Iya Pak, apakah ada pendapat lain? Ya, hal itu juga ada dalam Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 195 mengenai peran orang tua untuk memerintah anaknya untuk taat pada Allah, mengamalkan ibadah dan berzikir. Oleh karena itu, menurut saya aksi internet itu banyak merusak moral melalui bacaan dan tayangan yang berbau seksualitas dan game online seperti PUBG dan Mobile Legends. Ya, kalian belum tahu sih itu apa. Oh iya Pak, saya paham betul apa yang Bapak rasakan, kekhawatiran yang dirasakan oleh Bapak dan orang tua di Desa Plumbon. Nah, tetapi saya pernah membaca salah satu surat dalam Al-Quran yang isinya memerintahkan orang tua
untuk mendidik anaknya sesuai dengan perkembangan zaman, karena mereka adalah makhluk hidup yang pastinya mengikuti perkembangan yang ada, Pak, sehingga anak dapat menerapkan ilmunya sesuai dengan realitas di zaman yang mereka hadapi. Nah, Pak, kecanduan games online itu selain ada dampak negatifnya juga memiliki beberapa dampak positifnya, seperti melatih aktivitas otak, melatih solidaritas dengan kerja sama tim, kemudian melatih dalam membagi waktu dan penghiburan di saat stres. Oh begitu ya, Neng. Iya, Terus Pak. akses internet bagi pendidikan membawa dampak apa ya? Salah satu hal yang besar di dalam penggunaan internet di dunia pendidikan itu sebagai sarana informasi dan komunikasi. Nah, untuk di bagian komunikasi kita dapat menggunakan Zoom, Google Meet, WhatsApp, Pak Ustadz. Sedangkan informasinya itu kita bisa melihat materi dan soal-soal pelajaran bisa dicari melalui Google dan YouTube. Oh ya begitu ya. Terus saya mulai paham, ternyata akses internet itu berdampak positifnya dan tidak hanya dampak negatif dan berdampak besar bagi zaman sekarang ya, Neng. Ya, betul, Pak. Mereka dapat mencari pekerjaan dan menghasilkan uang juga melalui akses internet. Oh iya, bagaimana caranya ya? Begini, Pak, salah satunya dengan membuat aplikasi soal di Wordwell. Nah, iya, sini Pak Ustadz, saya akan memberikan salah satu contoh media interaktif pembelajaran yang hanya bisa diakses menggunakan internet melalui aplikasi Wordwell. Nah, untuk mengoperasikan aplikasi tersebut, saya menggunakan laptop. Nah, ini salah satu kegiatan yang bisa dilakukan oleh anak-anak di Desa Plumbon untuk menumbuhkan rasa kreatif, inovatif di masa pandemi ini. Bahkan mereka bisa menghasilkan uang. Kegiatan ini bisa dijadikan pekerjaan untuk mereka menghasilkan uang. Nah, caranya pertama saya masuk ke Google dan selanjutnya saya akan menuliskan kata kunci Wordwell. Wordwell ini merupakan salah satu aplikasi. Saya akan pilih yang pertama. Dan kebetulan saya sudah masuk melalui akun Google saya dan saya akan pilih Home. Di sini terdapat beberapa template yang bisa dipilih untuk membuat soal-soal di aplikasinya. Saya akan memilih salah satu, yaitu kuis. Dan di dalam kuis ini terdapat beberapa contoh template lagi. Bisa dipilih secara bebas dan gratis bisa digunakannya. Saya akan memilih bagian yang ketiga ini dan tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menulis edit content. Kita edit kontennya dan kita ganti judulnya itu, saya akan membuat contoh mata pelajaran IPA. Nah, di sini ada beberapa soal. Nah, jumlah soalnya ini bisa bervariasi tergantung keinginan kalian dan bisa ditambah lagi dengan memencet add a question. Saya akan mengambil satu contoh pada nomor pertama. Nah, untuk soal-soalnya itu kalian harus sudah tulis di Word. Jadi agar memudahkan kalian untuk salin tempel. Contohnya seperti ini. Di sini ada beberapa soal dan akan saya salin di aplikasi Wordwell. Contohnya saya akan menyalin soal ini. Jangan lupa kalian juga harus sudah menyiapkan jawabannya ya. Dan akan saya hapus, kemudian tempel. Lakukan hal yang sama untuk opsinya, karena ini merupakan soal SD, jadi opsinya cukup diisi sampai yang D. Saya akan copy juga dan
paste. Saya hapus-hapus dulu template sebelumnya. Saya lakukan hal yang sama sampai opsi yang D. Nah, karena yang jawaban betul itu ada di opsi D, maka jawaban benarnya akan saya pilih di opsi D. Seperti ini. Lakukan hal berulang dengan cara yang sama di nomor 2 dan seterusnya. Saya akan memberikan contoh sampai nomor 2. Saya akan hapus template sebelumnya dan akan saya ganti dengan soal dan jawaban yang telah saya buat. Akan saya copy. Saya juga akan salin tempel opsi jawabannya sampai D. Nah, yang terakhir jawaban yang benar itu ditulis di huruf yang benar. Nah, seperti ini, dan lakukan hal yang sama pada nomor 3, 4, dan seterusnya. Setelah itu saya akan pencet down, kita pilih down, dan kita lihat seperti ini aplikasinya. Kita mulai ya. Nah, perubahan dari benda padat menjadi benda cair itu dinamakan mencair. Jawabannya benar. Lalu apabila kita menjawab pertanyaan yang salah, ya di bawah ini yang termasuk benda padat, yaitu misalnya kita jawab air putih, jawabannya salah, akan muncul jawaban yang benar. Nah, seperti itu Pak, salah satu aplikasinya. Semoga ini bisa menambah kreasi dan kreatif dari anak-anak di Desa Plumbon ya Pak, dan kita bisa melakukan sosialisasi akan media tersebut. Terus, oh iya bagus. Ya sudah, kalau begitu minggu ini kita lakukan kampanye penggunaan internet sehat berbasis nilai-nilai Islami. Dan sekarang saya sudah mengetahui dan mengizinkan akses internet di Desa Plumbon diakses sebebas mungkin, tapi dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Ya, baik Pak. Terima kasih telah bersedia untuk mendengarkan pendapat saya dan membuka pikiran Bapak mengenai pandangan saya. Saya juga berterima kasih karena Neng desa ini dapat merasakan manfaat internet. Ya. Sama-sama Pak, saya izin pamit pulang dulu ya. Perihal waktu dan tempat berlangsungnya kampanye berkabar melalui WA saja ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.